di belakang itu. Maaf, Pak. Ya. Satu persatu Eko. Ya. Nah, ini bendahara ini. Horas Koko Yudi, selamat pagi. Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Hari ini ada kebaikan Tuhan. Amin. Maka dari titip umat stasi Jatimulyo dene wis dibantu dengan pitulungan donga-donga Ede Maria, dibantu dening kuasane Yang Roh Suci, umat stasi Jatimulyo meseme kudu mesem sing ikhlas. Sungguh selangkah Tuhan semua segala kekudusan, maka keinginan Kristus atas segala dengan pencurahan roh agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah berjalan dia mengambil piala, setelah dia mengucap syukur kepada dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagi kami semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Pujian kepadamu Tuhan, ajaib santa banyak ilahi. Di bawah tumbuhan harapan, sumber keselamatan yang abadi. Tinggallah bersama umatku, teguhkan iman harap kasihnya. Kuatkanlah dengan rahmat-Mu dalam mewujudkan amanat-Mu.
kami aturkan pengurus. Wakil dari umat Stasi Santo Lukas Jatimulyo mengucapkan selamat datang di Stasi Santo Lukas Jatimulyo, dan kami juga mengucap syukur untuk semua yang telah diberikan oleh Paguyuban Tulang Rusuk Surabaya kepada umat Stasi Jatimulyo. Setiap ada yang kami butuhkan, Pak Hengki bilang kepada saya, Pak Sukris, apa yang dibutuhkan silahkan di list, nanti saya sampaikan kepada pimpinan gitu. Nah, waktu itu kita membutuhkan paving. Terus apa lagi Pak Sukris, untuk apa, kanopi Pak Hengki untuk parkiran dan samping itu kalau hujan itu airnya masuk ya Pak. Kalau hujan itu kemarin tanahnya ambil karena outputnya kurang besar, oke dikasih apa output 2 gitu saya usulkan. Terus apa lagi, kemarin ada yang lupa tandon air Pak, yang sudah disampaikan waktu itu dengan Pak Hengki sama Bu Dani juga Bu Christine yang hadir langsung sini, bahwa satu paket di mobil itu ada keyboard, juga ada speaker tuh, ada yang dipasang, ada kipas angin Pak yang sebelah sini masih belum ada, itu kan ditambahin ada 4. Oh ya, plafon depan ya, depan yang untuk teras itu belum di plafon. Perlu diketahui Bapak Ibu dari Paguyuban Tulang Rusuk Surabaya, bahwasanya umat Katolik Stasi Santo Lukas Jatimulyo itu sudah memiliki rumah doa itu baru kemarin diresmikan Bapak Uskup tanggal 1 Maret. Jadi rumah doa ini baru Bapak Ibu, tapi penantiannya cukup panjang. Jadi kita umat Stasi Jatimulyo itu dulu pernah punya gereja dari tahun 88 sampai tahun 2003. Waktu itu yang meresmikan Monsinyur Aloysius Dibyo Karyono, waktu Bapak Uskupnya Aloysius Dibyo Karyono itu. Lantas waktu itu karena satu dan lain hal, ada apa yang tanahnya mungkin masih bermasalah, akhirnya dirobohkan. Dan sejak tahun 2003 itu umat hanya berdoa di rumah-rumah warga. Jadi ada berapa kali kami pindah-pindah, dan untuk membangun ini pun juga sudah berulang kali dilaksanakan Bapak Ibu. Kita baru pasang fondasi itu aja nanti sudah di stop, nggak boleh dilanjutkan karena pihak keamanan nggak berkenan, terus lagi demikian berulang kali. Baru tahun 2025 kita mengadakan koordinasi dengan kecamatan, Koramil, kepolisian, dan juga lingkungan terutama. Akhirnya ya kita sepakat tidak mendirikan gereja, namun berupa rumah doa, karena dengan asumsi kalau rumah doa itu bagaimana saudara-saudara Muslim mendirikan musola, jadi nggak perlu SKB 3 Menteri. Dan akhirnya demikian kita disupport sama Romo Paroki yang luar biasa, Romo Kanan. Pokoknya apapun yang terjadi, pokoknya nanti pasti ada Tuhan jalan seperti itu. Dan puji Tuhan Bapak Ibu pembangunan lancar, dan kami seluruh umat Stasi Santo Lukas Jatimulyo bersyukur bisa memiliki rumah doa yang layak untuk kita memuji memuliakan Tuhan. Dan sekali lagi umat Stasi Santo Lukas Jatimulyo mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Paguyuban Tulang Rusuk Surabaya yang sungguh-sungguh membantu umat Stasi Santo Lukas Jatimulyo. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Selamat siang, berkah dalam. Selamat siang, berkah dalam.
jalan atau lowongan ini, saya melihat begitu banyak pribadi-pribadi yang mana lebih dari 50% ibu-ibu yang penuh dengan rasa kasih. Jadi itu rasanya saya pertama rasakan. Kenapa kok guyup? Kenapa kok adem ayem? Ternyata lingkungan stasi ini dihuni oleh ibu-ibu yang diberkati dengan kasih sehingga adem ayem. Jadi kalau di sini adem ayem ya, kami ibu-ibunya luar biasa. Yang kedua, terima kasih Romo Husi yang dari jauh-jauh berapa ratus kilo, 200 atau 300 kilo. Ya, luar biasa, bahkan 1 jam sebelum bis kita datang beliau datang. Tapi Pak Yupan sama ketua dewan pertimbangan, ketua dewan pembina ya nggak mungkin. Tadi saya tanya, apa saja sudah dikontribusikan? Ya, saya serahkan kepada Pak Jerry untuk menyampaikan aja. Seperti tadi kesan oleh ketua umum kita Pak Bukinato, saya juga demikian. Saya lihat waktu masuk tempat kecil demikian punya tempat yang indah untuk memuji memulakan Tuhan. Jadi saya rasa kok rencana kita untuk memberi bantuan itu tidak sia-sia. Dan saya merasa terima kasih tim dari kita, bidang umum, bidang sosial, bidang keluarga, dan bidang rohani sampai bisa menemukan tempat yang indah begini. Jadi yang saya lihat di sini sudah kami laksanakan semaksimal mungkin. Ada organ, ada beberapa yang disebut oleh Pak Tris tadi, ya. Nah, dan supaya kur ini juga ditingkatkan, jangan satu suara. Jadi kan ada organnya sudah menunjang, ada suara alto, suara apa lagi? Saya beratur dari saya jauh. Jadi mudah-mudahan organ ini juga bisa dimanfaatkan untuk dilatih yang lebih sempurna. Cuma saya mau tanya, memang betul ya kata Pak Tris, saya waktu memutusi dengan Pak Teguh untuk membantu stasi ini, saya bilang kita tidak mau membantu berupa uang. Menanyakan kebutuhannya apa, walaupun akhirnya Hengki ini merepotkan. Ya, tapi yang penting jadinya akan makin indah. Jadi kalau dikasih ke suatu materi ya bukan kami nggak percaya, karena kita pasti jadi, tapi kami merasa ikut bangga juga kalau bisa memakai. Jadi mohon maaf merepotkan. Dan satu lagi yang saya lihat di sini ada kekurangan. Di sini ada benda suci Bunda Maria. Di mana benda sucinya Roh Kudus Yesus? Terus keluarga kudus kok nggak ada? Nggak teriak sama Hengki. Tapi untuk patung Santo Lukas ternyata belum ada, dicari-cari. Belum dapat. Di Jogja ada, di Jogja. Ya, nanti kalau udah saya ambil Pak Hiki, saya sampaikan. Kok ada ketua umum? Jadi gereja ini kan harus ada patung suci, kudus Yesus. Mungkin enggak keluarga kudus kan. Walaupun saya lihat tabernakelnya demikian sederhana, tapi auranya tinggi Pak. Ya, saya lihat simbolnya juga sederhana. Itu yang perlu dipikirkan. Moga-moga ketua umum kita tergerak hatinya, ada penghasilan. Tangan dong, banyak keras Pak Teguh. Saya masih ingat berapa puluh tahun yang lalu waktu saya diundang oleh Monsinyur Adiwikanto, Monsinyur Pandoyo Putro Malang meresmikan stasi yang kecil ini di Jember. Kita masuk mobil nggak bisa, sampai Monsinyur waktu meresmikan almarhum itu masuknya digotong sama reok. Benar ini, beliau digotong sama reok untuk masuk. Tapi di situ saya bangga
ada tempat yang indah, walaupun kecil, tapi itu ada tempat Tuhan dimuliakan. Ya, disitulah. Nah untuk itu kami berpesan agar supaya umat-umat Jati Mulyo ini harus bisa menjaga, ya, kalau bisa juga menjalak umat yang lainnya lebih banyak. Kalau lebih banyak umatnya, Pak Teguh lebih terketuk hatinya gitu. Ya, saya rasa saya nggak banyak itu yang saya lihat daripada gereja-gereja di barat itu cantik-cantik, indah benar, tapi umatnya nggak ada. Di sini walaupun kecil, indah, punya aura, tapi nanti umatnya bertambah. Itu harapan kami dari Pak Bupati Pramusu, Pak Kris. Jangan-jangan ya telepon aja Pak Hengki. Makanya saya selalu komunikasi dengan Pak Hengki. Ya ini mumpung Pak Hengki bawa ketua umumnya ini. Ya saya rasa perlu patung suci buat Buddha Putih yang di hari Kudus Yesus dan patung suci keluarga Kudus. Ya. Kalau patung suci Santo Lukas buat surat katanya kan. Iya. Ya. Iya Pak. Oke, terima kasih. Tadi saya tanya nyonya saya, nanti saya ke depan mau nyonya saya mau nanti kalau Romo Karman hadir saya mau maju. Kalau Pak Teguh bawa nyonyanya saya harus bawa. Oh iya. Saya mana ini? Saya mau nih semua. Nyonya saya tadi ngomongnya ini seperti Hong Sui ya toh, kalau saya Hong Sui. Nanti kalau ketua paroki Romo hadir, beliau kepingin nyumbang, kalau Hengki itu nyumbang alat, ini kepingin nyumbang angka yang antik. Beliau mau menjadi, Pak aku nanti mau nyumbang 5 juta 170 5 juta 172.600.000. Jadi 5, 17, 26. Nanti nyonya saya ini. Kalau di sini nanti jadi dia mungkin nyumbangin lain-lain terserah Romo, tapi karena beliau nyonya saya ini wanita, dia tersentuh kepada ibu-ibuku. Waktu latihan entah untuk konsumsi, entah untuk seragam, entah untuk alat musik, tapi nyonya saya ngomong, Pak nanti tak ambil dari tabunganku 5, 17, 26. Sekarang saya izin berinvestasi ngomong sebentar ya. Karena Pak Sutri itu pasangan, dia belum ngomong, dia belum saya supaya paroki gereja ini ingat ya 5, 17, 26. Tapi dimana 5, jadi 5 juta 176.000. Angka yang antik karena orang Indonesia ini juga sikul itu apalagi itu antik. Silakan. Ini memang anunya. Saya tidak ngomong apa-apa. Tadi memang kalau Noel bahkan nanti ikut maju ya, tidak saya bilang. Ya udah, terus dia maju sendiri, saya juga lebihan. Ya begitulah Pak Abu ini orangnya unik memang. Senang sekali saya bisa hadir di sini dan ketemu dengan ibu yang baik-baik, sempat tadi foto sama saya di depan. Saya rasa cukup itu aja. Intinya ini bukan uang dari bendara komunitas, uang dari celengan di buku. Itu karena kita ini tiap hari gendingan guyonan yang saling menyenangkan. Jadi hidup itu harus saling menyenangkan. Beda lingkungan yang
penuh dengan dinamika, romantika, dan romantis. Saya cukupi karena di seni bahasa Jawanya Pak kurang bagus, jadi jangan panjang, yang penting shalom, berkah dan nanti dengan izin beliau minta rekeningnya mau sama Hengki, nyonya saya mau transfer 51726 tidak bisa meminta. Jadi ini menjadi kenangan manis suatu perjalanan sosial, tapi punya angka yang indah, punya kenangan yang indah, belajar tadi tulus, ikhlas, happy. Jangan tapi kalau belum mulai sepatah dari ketua dari ngomong karena belum lengkap. Ya, pertama terima kasih Pastor Fusi, beliau yang menginspirasi. Juga terima kasih kepada teman-teman dari PTFS, juga kepada umat di stasi Jatimulyo. Tadi itu Pak Tresi cerita kami ditawani, kami sampai aku gak tahu ditawani ya. Makanya saya request pusing karena nggak pernah ditawani, aku request. Ya, terima kasih semuanya. Ingat, tulang rusuk itu adalah penolong. Nah, jadi peristiwa hari ini adalah peristiwa penciptaan, di mana Tuhan menghadirkan tulang rusuk untuk menjadi penolong yang sepadan bagi umat di stasi ini. Kemudian saya berharap agar jati diri itu tetap terus dihidupi dimanapun berada. Lalu seperti tadi sudah disampaikan, tempat ini adalah tempat bersejarah. Umur pondasi 25 tahun. Kemudian sejarah yang kedua, ini ada pahatan perjamuan terakhir. Ini dibuat oleh umat di sini. Salah satunya mereka adalah perintis stasi sini. Nah, sejak gereja sini diperbaiki, lalu Tuhan Yesus ini tidak punya tempat, maka lalu kami abadikan di altar stasi Santo Lukas Jatimulyo ini. Jadi supaya umat Jatimulyo tetap ingat akan tugas sebagai murid Kristus. Kalau melihat pondasinya sudah tidak kelihatan, sekarang lihat ini, ada peristiwa iman di dalam rumah ini, sehingga dengan demikian mereka ingat terus bahwa Tuhan terus menyertai lewat apapun juga, termasuk lewat profesi, lewat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terakhir, saya pesan code harus ditingkatkan ya.
lagu ini kalau nyanyi sangat handal, sama Juliana ini.